Nanti dimasukkan ke YouTube Dapat TV Education. Ya. Terus tuh Kak, nanti ada apa? Ada recordnya kan, biar Ya, ditonton lagi kurangnya di mana, lebihnya ya, di mana gitu. oke. Ya, bisa Kak. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Novi selaku interviewer. Selamat malam Kak Eka selaku peserta interviewer dari kelompok 5 ya. Dan teman-teman peserta pasif dari Dapat TV Education yang telah bergabung dan mungkin nanti akan bergabung juga. Untuk mempersingkat waktu juga, mungkin untuk interview kali ini kita bersama Kak Eka ya, Kak Pinsata Karya, panggilannya Eka Iya ya. Kak. Iya Kak. Ya, baik. Jadi untuk interview kali ini itu ada dua sesi, tiga sesi gitu ya. Yang pertama ini pembukaan dari kami, kemudian yang kedua, yang ketiga eh, ada mungkin catatan atau masukan kami, mungkin bisa Kak Eka apa namanya catat gitu ya untuk dilakukan di saat interview beneran gitu. Nah, mungkin langsung saja eh, untuk interviewer yang pertama ada Kak Novi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Mas Uqba untuk kesempatannya pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, saya Novi Kurniasi. Saya dari mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan dari Universitas 11 Maret. Saat ini masih ongoing di semester 2, Alhamdulillah. Dan saat ini masih UTS. Oke. Mungkin ini ya perkenalan singkat dari saya dan oh ya, mungkin asal saya dari Tegal dan sekarang masih ada di rumah juga. Sebelumnya selamat malam Kak Eka ya panggilannya ya. Mohon maaf tadi Iya saya Kak. telepon. Selamat. Gak apa-apa Kak, aman-aman. Malah bersyukur banget loh. Iya. Oke, mungkin Kak Eka bisa relax ya karena ini kita sesi interviewer. Wah, Tapi tetap kayak ya udah anggap aja ini sebagai tes substansi beneran gitu ya. Jadi dapat gitu loh suasana tes substansinya bersama nanti para interviewer seperti itu. Jadikan ini sebagai satu langkah untuk pembiasaan seperti itu. Dan mungkin ini nanti sebelum kita mulai nanti kamera Kak Eka bisa diputar secara 360 derajat untuk melihat eh, sekitar ruangan Kak Eka apakah clear atau ada orang seperti itu. Harapannya mungkin nanti bisa di Kak Eka di ruangan sendirian tidak ada siapapun seperti itu ataupun tidak ada alat komunikasi apapun di meja hanya ada laptop dan Kak Eka saja. Boleh diputar Kak, silahkan ke kiri. Oke, baik. Kanan. Oke, baik. Ke belakang Kak Eka. belakang ininya. Di belakang. Oke. Yap. Terima kasih Kak Eka. Oke, siap ya. Bisa dimulai sekarang ya. Mungkin kakak bisa relax, santai aja, nggak usah grogi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak Eka, untuk pertanyaan pertama ya di awal ini bisa minta tolong untuk perkenalkan diri Kak Eka terlebih dahulu supaya kita sebagai interviewer tahu nih dari mana sih asalnya Kak Eka seperti itu. Monggo, silakan Kak Eka. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu dan Bapak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Pinsata Karya, biasa dipanggil Eka. Saya berasal dari Kabupaten Burut di daerah Maluku. Saya anak pertama dari dua bersaudara, dan saya adalah orang yang tidak pantang menyerah.
selalu optimis dan saya jujur dalam segala hal, dan saya selalu mengusahakan yang terbaik bagi diri saya. Dan saya merasa bahwa pendidikan itu adalah hal yang dan sangat-sangat penting bagi diri saya. Melihat dari latar belakang keluarga yang sederhana, namun orang tua selalu mengusahakan yang terbaik bagi saya, terutama dalam bidang pendidikan. Mungkin itu sekedar perkenalan dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Kak Eka atas perkenalan singkatnya. Oke. Untuk saat ini Kak Eka berdomisili di mana Kak Eka? Untuk saat ini saya berdomisili di Kabupaten Buru, daerah Maluku. Oke. Kemudian untuk saat ini aktivitasnya apa aja Kak Eka di rumah? Untuk saat ini saya sedang menjadi salah satu guru honorer di salah satu sekolah SD yang ada di sekitar daerah saya. Untuk jenjangnya ini jenjang apa? SD, SMP, SMA? Jenjang SD kelas 1, 2, 3 yang Oh, saya ajarkan. oke. Sebagai wali kelas? Tidak, saya sebagai guru mata pelajaran, terkhususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Dulu kalau boleh tahu S1-nya di mana Kak Eka? Dan prodinya apa? Saya satu di Universitas Ikra Buru yang ada di Kabupaten Buru, satunya universitas di kabupaten saya, dan saya berkuliah pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke. Kemudian untuk S2-nya ini bisa dijelaskan juga mengambilnya di mana aja dan prodi apa saja? Untuk S2 saya selanjutnya saya berencana untuk mengambil di UNM Makassar dan UNY Jogja sama di UPI Bandung, Kak. Oke, dengan prodi yang sama ya, pendidikan bahasa Inggris seperti Ya, itu? masih sama dengan pendidikan bahasa Inggris. Oke, bagus sekali ya. Tekadnya yang sangat kuat untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka mengambilnya pendidikan bahasa Inggris. Oke, mungkin bisa dijelaskan kayak ke alasannya kenapa sih milih kampus yang pertama itu di UNM ya, Universitas Negeri Makassar ya? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa alasan saya untuk mengambil UNM? Pertama-tama adalah UNM itu mengenai di sekitar saya, senior-senior saya itu yang ketika lulus dari universitas asal saya, balik mengajar ke universitas asal saya, itu semuanya pada ngambil ke UNM. Dan menurut mereka setelah survei yang saya lakukan, itu di sana pendidikannya tuh sangat baik. Yang pertama, yang kedua, para pendidiknya itu sangat ramah dan mudah untuk diajak koordinasi ataupun berdiskusi dalam segala hal. Dan pembimbing kemarin setelah saya mengikuti proses S1 saya, pada pembimbing waktu skripsi, pembimbing satu saya, dia adalah salah seorang dokter. Dia sering menjadi penguji di UNM Makassar dan dia juga salah satu orang yang memberi saya rekomendasi dan dia juga yang menyarankan saya untuk dapat menempuh pendidikan S2 saya di kampus tersebut. Baik, oke. Jadi karena banyaknya alumni yang sudah masuk ke UNM seperti itu ya Kak Ika ya. Oke, kemudian kenapa mengambil pendidikan bahasa Inggris Kak? Karena dengan background awal Kak Ika-nya yang berilmu murni ya, hanya sastra Inggris ya. Boleh dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Alasan saya untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris adalah yang pertama, berangkat dari background pendidikan saya S1, yaitu pendidikan bahasa Inggris, saya melanjutkan pendidikan bahasa Inggris lagi karena saya merasa bahwa ketika saya masih S1, itu pengalaman yang saya dapat tuh menurut saya masih biasa-biasa saja yang pertama. Terus yang kedua, saya ajarkan itu hanya untuk jenjang sekolah SD, SMP sampai SMA. Tapi kalau untuk mahasiswa saya belum bisa menempuh jalur itu. Sementara cita-cita saya adalah terus yang kedua berencana untuk dapat merangkul orang-orang di sekitar saya untuk dapat saya ajarkan berbagi ilmu dengan saya, bukan hanya untuk jenjang SD, SMP sampai SMA, juga untuk jurusan mahasiswa, untuk jenjang mahasiswa. Dan saya menyadari sungguh bahwa di daerah saya, terkhususnya di Kabupaten Buru, tenaga pendidik untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris itu masih sangat minim sekali, masih sangat kurang sekali.
Dan tenaga pendidik yang datang itu berasal dari daerah luar. Seperti datang dari daerah, ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar. Dan itu membuat saya sebagai anak dari negeri ini merasa bahwa, oh kenapa tidak dari kami negeri ini? Kenapa kami yang memiliki kemampuan, kenapa tidak melanjutkan untuk mengembangkan lagi daerah kami? Kenapa harus dikembangkan oleh orang lain? Kenapa tidak dari kita sendiri? Berangkat dari hal-hal itulah, dan ada juga alasan yang ketiga adalah berangkat dari mimpi orang tua menyarankan bahwa pulang pendidikan itu setinggi-tingginya dan jangan pernah menyerah jika kamu gagal, coba lagi, dan lagi. Dan itu memotivasi saya untuk dapat melanjutkan studi saya untuk jenjang lebih tinggi. Terima kasih. Oke, sangat menarik ya Kak Eka karena satu visi yang sangat bermanfaat sekali bagaimana kontribusi yang akan diberikan Kak Eka ke masyarakat sekitar. Mungkin kalau boleh saya tanya ya Kak Eka mengenai pendidikan karena fokus Kak Eka dalam SDM. Saya baca di ISAI seperti itu. Ya. Kalau dalam hal ini, dalam proses pendidikan mungkin saat ini ada pilihan yang sangat menarik nih Kak Eka, adanya program PPG gitu. Mungkin kenapa sih urgensinya, seberapa urgensinya S2 ini untuk Kak Eka sendiri dibanding dengan bisa tuh memilih PPG seperti itu yang basically-nya emang dikhususkan untuk profesional guru yang seperti Kak Eka harapkan. Oke, baik. Urgensi yang sangat-sangat membuat saya kenapa harus mengambil S2 adalah yang pertama, saya mengharapkan bahwa saya itu bisa mencapai cita-cita saya seperti apa yang saya impikan sedari awal, yang pertama. Terus yang kedua, betapa daruratnya saya jika membangun pendidikan sementara SDM yang ada di daerah saya itu sangat-sangat menurut saya belum seberapa dapat dicukupi menuju Indonesia Emas 2024. Itu menurut saya. Dan juga kenapa sampai S2 tuh penting sih bagi saya, karena memang tanpa S2 itu saya tidak bisa melanjutkan cita-cita saya. Terus yang kedua, yang ketiga, banyak hal yang ketika saya kerjakan sekarang itu saya sedang menjalani juga profesi sebagai seorang tenaga kursus bagi anak-anak SD di sekitar saya, dan itu saya membuka lembaga kursus itu mulai dari nol. Dan latar belakang pendidikan juga itu sangat penting bagi value yang dapat dilihat orang untuk memberikan anak mereka kepada saya untuk saya didik. Mungkin itu saya dari saya. Oke, baik. Berarti di rumah ini Kak Eka punya satu lembaga kayak les privat gitu ya? Iya, Kak. Tapi lembaganya tuh belum terlalu besar, hanya cuma sekitar untuk anak-anak didik saya dan orang-orang di sekitar saya. Oke, baik. Terus bagaimana tuh nanti kalau Kak Eka ke Makassar seperti itu, les privatnya di rumah, apakah nanti bisa berjalan seperti semula seperti itu, tahu bagaimana nanti les privatnya ditinggalkan begitu saja atau gimana? Untuk pekerjaan saya selanjutnya adalah itu saya pikirkan kalau memang pekerjaan saya beasiswa untuk saya dua, saya coba untuk jadwal anak didik saya membuat memang itu tidak bisa dengan anak murid saya dulu untuk saya soal jenjang yang menempuh itu dalam waktu 6 bulan. Dan kalau saya memantapkan mereka dalam waktu 6 bulan dan mereka naik kelas ke jenjang selanjutnya, akan ada guru les selanjutnya yang akan mereka tempuh. Jadi mungkin yang dari bawah saya bisa memantapkan mereka lewat Zoom meeting sampai mereka menempuh jenjang kelas 4 hingga mereka berpindah jenjang. Nah, dan untuk itu saya merasa bahwa saya masih bisa mengefisienkan waktu di sela-sela saya masih menempuh pendidikan. Mungkin itu Baik. saat dari kami. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka untuk jawabannya sangat ini sekali ya, menarik ya. Kemudian untuk saat ini masih menjadi guru ya di Iya, Kak. SD ya. Itu nanti gimana kalau sudah masuk Bismillah ya, semoga bisa kita terima di LPDP dan melanjutkan S2. Nanti untuk pengajarnya sendiri apakah sudah diizinkan oleh pimpinan lembaga atau nanti mau seperti apa? Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak.
Pekerjaan saya sekarang, saya masih berstatus sebagai guru honorer dan saya juga belum terdata di Dapodik. Dan saya kemarin sempat berbincang dengan atasan bahwa, Bu, mohon maaf, saya sedang dalam proses untuk menempuh beasiswa S2. Dan insya Allah kalau memang saya keterima, seperti apa? Ibu benar-benar menyarankan bahwa tempuhlah pendidikan selagi masih ada jalan. Dan sekarang kan belum juga lulus P3K atau apa, saya masih lepas, jadi masih bebas untuk dapat menempuh pendidikan selanjutnya. Mungkin itu, Kak. Oke, jadi sudah sangat ini ya, longgar sekali dan diizinkan ya. Malah direkomendasikan untuk melanjutkan Ya. studi S2 di UNM. Oke, mungkin ini sih saya kembali ke ini ya, ke pilihan univnya ya. Ini kan yang pilihan kedua kan UNY ya, dan pilihan ketiga bahkan Iya, Kak. UPI Bandung ya. Iya. Oke, baik. Lalu kenapa nggak ngambil di UNY ya, Kak? Setahu saya kalau UNY itu malah bagus pendidikannya loh gitu. Termasuk pendidikan bahasa Inggris. Ada teman saya juga yang ada di UNY yang saat ini join di UNY. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak. Kenapa alasan saya untuk dapat menempuh pendidikan kemarin di pendidikan untuk S2 saya selanjutnya di kampus Kediri? Alasan saya adalah saya kemarin sempat mensurvei tentang UNY sama UPI juga, UNM juga, mensurvei bahwa untuk itu cukup dalam dirinya, mereka juga rating bagus-bagus, semua apa berstandar A. Terus mata di sana juga cukup mirip NM dan tidak ada yang beda jauh juga. Dan rata-rata tuh di sana 30 biasanya 38 SKS. Dan saya, kenapa nih saya tidak beli ini atau UPI di ada badan ketiga, karena UNM saya cukup kenal nih, karena memang ada beberapa relasi dekat dari mungkin melalui SNP atau dari sini saya ada beberapa relasi yang tempuh dengan itu, dan mungkin itu bisa memudahkan saya kasih terkait dengan berproses bahan ataupun proses tentang penelitian selanjutnya. Oke, baik. Karena ini ya, di UMN sudah ada banyak relasi dan alumni ya tadi di awal kita sudah bilang. Dan apakah sudah ada dosen yang di ini, Kak, yang ditembusi untuk pembimbing ataupun tesis? Untuk pembimbing sendiri itu ada Pak Amirullah, tapi sedang saya komunikasikan, tapi belum ada konfirmasi balik dari beliau terkait dengan beliau penelitiannya tuh tentang lebih banyak tentang apa metode belajar. Ada salah satu metode belajar yang sering beliau teliti, dan saya juga sempat melihat-lihat, searching-searching, saya cukup tertarik dan saya sedang menghubungi beliau, tapi belum ada konfirmasi balik. Dan mungkin saya akan mencoba lagi dan mungkin meminta bantuan dari dosen pembimbing saya untuk dapat berkomunikasi dengan beliau. Maaf. Mic-nya, Kak. Oke, baik. Mohon maaf. Oke, baik. Mungkin sudah ada ini ya pandangan ya. Oh, saya mau ke dosen Pak Amirullah gitu ya. Semangat, Mbak Eka. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Untuk di UNM sendiri, Kak Eka sudah mengetahui untuk prasyarat pengajuan tesisnya, mungkin dia jurnalnya itu publish kemana, seperti itu Kak Eka? Kalau untuk publish jurnal atau apa, memang saya belum meneliti lebih lanjut soal itu, saya belum ada pandangan terkait itu, tapi saya akan mencoba memperbaiki ini ketika saya berhasil untuk masuk ke sana, dan saya akan mencoba mencari tahu segala informasi terkait dengan tesis saya, karena memang itu sangat penting bagi standar kelulusan saya. Oke. Jadi masih belum ada bayangan seperti itu ya Kak ya.
Mungkin nanti bisa digali lagi lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kemudian ini untuk di UNM sendiri itu nanti ada berapa SKS tadi Kak? Mohon maaf sekali saya belum Di, mendengar. di UNM di UNM sendiri itu pada semester 1 ada 15 SKS, untuk semester 2 juga sama 15 SKS, untuk semester 3 ada 2 SKS, dan untuk semester akhir itu ada 6 SKS, Kak. Jadi totalnya 38 SKS. Sip. Kemudian ini ya, yang saya lihat dari Kak Eka, after graduate S2 ini ya, ada rencana untuk pengabdian kontribusinya selama ini akan bagaimana Kak Eka? Mungkin setelah S2 apa rencana yang Kak Eka sudah rancang? Rencana rencana saya selanjutnya adalah setelah saya menempuh jenjang S2, setelah saya lulus, yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah mencoba mengabdi pada kampus kemarin setelah saya lulus S1. Dan juga yang kedua, saya akan mencoba untuk membuka lembaga kursus lagi untuk anak-anak di sekitar saya, untuk jenjang yang mungkin saya bisa berkontribusi sama mahasiswa, menjalankan beberapa penelitian, dan seterusnya. Dan juga kalau memang diberikan kesempatan lagi untuk saya dapat melanjutkan pendidikan yang ke lebih tinggi, saya ingin melanjutkan ke pendidikan S3. Bagus. Oke, sangat menarik sekali dan semangat Kak Eka sangat perlu diapresiasi, keep applause untuk Kak Eka untuk semangatnya melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral ya. Kak Eka semoga bisa berhasil seperti itu untuk S2-nya untuk saat ini. Dan kemudian, eh oke, ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak Eka. Mungkin nanti selanjutnya akan bersama Mas Uba karena waktunya sudah hampir habis bersama saya. Nah, ini yang terakhir, jikalau nanti naudzubillahnya ya 2 tahun KK belum selesai dalam masa program studi. Itu bagaimana nanti untuk pembiayaan pendidikan? Bagaimana antisipasi KEK dalam menangani eh, apa ya kayak krisis ya? Kamu KEK? Oke, baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya adalah orang yang sangat berkomitmen dalam segala hal, dan saya cukup bertanggung jawab dalam segala hal yang saya jalani, baik itu dalam pekerjaan, studi, ataupun apapun itu yang saya jalani. Dan saya sangat bertekad dan meyakini sungguh bahwa saya dapat menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu, dan itu telah dibuktikan dengan pendidikan saya waktu S1 kemarin. Saya menghabiskan waktu total untuk menempuh jenjang S1 dengan 3 tahun 8 bulan. Dan saya merasa hal itu cukup baik bagi saya tidak terlambat ataupun tidak terburu-buru, dan itu menjadi patokan bahwa saya dapat menyelesaikan sesuatu itu tepat waktu tanpa harus menunda-nunda. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Kak Eka, silahkan bisa lanjut ke interviewer selanjutnya Mas Uba. Monggo Mas Uba. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak? Terdengar aman. Oke, Jelas. baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya untuk Kak Eka. Kak Eka ini udah berapa kali daftar LPDP? Baru first, Kak. Pertama. Baru Oh, mulai. pertama kali ini. Pertama kali, Oke. Kak. Untuk tahun lulusnya 2022 ya. Bulan apa, Kak? Ya. Bulan Oktober tanggal 28 di wisuda. Gitu. Jadi lulus itu langsung jadi guru itu ya. Ya, Kak. Lulus minggu Hmm. langsung mengabdi. Oke. Kenapa apakah pada saat lulus itu ada kepikiran untuk langsung lanjut S2 seperti itu? Oke, baik, Kak. Setelah lulus itu, setelah lulus tuh saya ditawari untuk dapat masuk ke salah satu sekolah dasar, karena memang di sana saya mendengar dari anak-anak di sekitar saya waktu saya membuka kursus untuk lingkungan saya. Mereka bersekolah di sana dan mereka menyatakan bahwa Miss, di sana itu tidak ada guru bahasa Inggris, dan itu yang cukup menyentuh saya. Kenapa saya tidak coba mengabdi di sana? Kasihan anak-anak di sana tuh tidak mendapat pendidikan, maksudnya tidak mendapat pendidikan bahasa Inggris, dan itu menurut saya tuh kurang. Kenapa saya tidak mengabdi di sana? Dan hal itu yang mendorong saya
untuk dapat mengabdi di sana setelah saya lulus S1. Dan kenapa saya tidak langsung lanjut ke S2? Karena selama dalam proses menjalani pekerjaan saya cukup menikmati itu dan saya belum kepikiran untuk dapat lanjut ke S2, untuk lanjut ke S2. Tapi saya mulai kepikiran itu setelah ada dosen pembimbing saya menyatakan bahwa kenapa tidak lanjut lagi? Kenapa tidak lanjut? Jangan jadi dosen di sini. Kenapa? Di sini masih kekurangan gini-gini. Dan hal itu, oh ya sudahlah Pak, mungkin nanti ketika diberi kesempatan untuk selanjutnya saya akan mencoba mengapply lewat beasiswa yang nanti sedang saya cari. Dan beasiswa yang saya cari pas waktu itu ketemu yang saya sering dengar tuh LPDP karena memang beberapa senior saya itu lulus dari LPDP, Pak. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih. Kemudian ini menarik ya. Untuk di esainya disebutkan bahwa KK ini banyak ikut kegiatan organisasi sosial, seperti itu ya. Nah, Ya, Kak. namun untuk di CV-nya itu kenapa di pengalaman organisasi dan pelatihan itu hanya cuma satu gitu yang ditulis. Kenapa? Oh, baik, terima kasih Kak. Kenapa sampai alasan saya hanya menulis satu di situ? Hmm, Karena itu yang paling terbaru dan itu yang mendapat sertifikat. Jadi menurut saya itu wajib untuk dicantumkan gitu. Kalau untuk mencantumkan yang lain, saya pikir saya nggak punya sertifikat nih. Ini bukan legalitas gitu. Menurut saya kurang percaya diri untuk mencantumkannya, Kak. oke, oke. Berbicara tentang kurang percaya diri, kelemahan yang dimiliki ya. Nah, ini di kelemahan itu ada tidak pandai dalam manajemen waktu. Ya, Bisa Kak. diceritakan bagaimana? Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak. Saya ingat dulu saya waktu kuliah awal-awal semester 4 dan 5 4 dan 5 tuh saya mulai kenal-kenal seperti kenal-kenal game apa. Itu makanya saya sering-sering game tapi kebanyakan tugas kuliah tuh ada yang ketinggalan gitu. Sampai saya harus ngebut-ngebut untuk nyelesainnya pas udah deadline banget. Dan itu saya merasa bahwa oh saya nih kurang manajemen waktu saya kurang baik. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki perlahan-lahan dengan menetapkan jadwal yang pas dan mulai berjanji pada diri sendiri bahwa oh jadwal ini tidak boleh dilanggar, jadwal ini harus on time. Dan dari situ saya mulai memperbaiki diri perlahan-lahan dan mulai teratur perlahan-lahan sampai saya lulus dan masuk ke pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Eka. Selanjutnya ini ada pengalaman kurang membanggakan. Itu kosong ya, nggak ada isinya ya. Ya, Apakah Kak. nggak ada hal yang kurang membanggakan di hidup Kak Eka? Bisa diceritakan? Oke, baik, Kak. Pengalaman kurang membanggakan saya rasa bukan tidak ada, tapi menurut saya itu masih cukup membanggakan karena saya menghargai setiap proses yang saya lalui, sehingga ketika proses itu entah itu gagal ataupun apa, saya merasa bahwa oh ini jadi semangat lagi untuk memperbaiki diri. Jadi saya merasa bahwa itu proses, jadi tidak ada yang tidak membanggakan menurut saya, Kak. Oke, oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian ini, di hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, itu jangan pernah menyerah. Nah, kenapa menulis jangan pernah menyerah di hal yang terakhir diajarkan kepada diri sendiri? Kenapa, Kak? Hal terakhir yang mengajarkan saya pada diri sendiri adalah ketika saya mulai SD, ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal tinggal hanya ibu, tapi ibu benar-benar mendorong saya untuk dapat bersekolah, untuk dapat menempuh pendidikan. Pada saat itu saya benar-benar udah nggak mau lagi, saya tidak mau lagi untuk dapat bersekolah. Ibu ngomong ke saya, kakak kalau tidak sekolah, kakak tidak bakal mampu untuk menjadi yang lain. Besok-besok teman-teman kakak pada pergi ke sekolah, pergi ke kantor, kakak hanya duduk di rumah dan tidak ngapa-ngapain. Atau paling tidak kakak bakal jadi pekerja yang kasar. Apakah kakak mampu? Dari situ saya mulai berpikir bahwa, oh saya tidak boleh menyerah dengan ini. Dan hal itu dapat membuat saya belajar dengan sungguh-sungguh dan saya mencapai peringkat satu lulusan terbaik waktu SD, begitu pula dengan SMP saya jatuh pada urutan kedua, SMA saya jatuh lagi urutan satu, naik lagi urutan satu, dan ketika lulus kemarin saya dapat mencapai IPK 3,50 dan hal itu cukup membanggakan bagi saya dan itu mengajarkan saya bahwa proses yang sulit tidak akan pernah menghasilkan hasil yang buruk. Jadi dari situ tidak boleh menyerah untuk segala sesuatu yang kita upayakan, percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Oke, baik. Terima kasih, Kak Eka. Sebelumnya, Kak Eka ini satu keluarga dengan berapa bersaudara?
Saya bersaudara 2 orang, saya Hmm, yang anak pertama dan ada adik saya yang perempuan, anak kedua, yang bungsu. seperti itu. Dengan jarak berapa tahun kalau boleh tahu Kak Eka? Range waktu antara saya dan adik itu 3 tahun, Kak. Oh, 3 tahun. Kemudian saat dulu Kak Eka ketika SD ya ditinggal oleh ayah itu apakah Kak Eka dan adik juga itu apakah tetap bagaimana cara mengatasi ini solusi untuk permasalahan ini gitu. Awal-awal pertama ditinggal sama papa, itu merasa bahwa, oh semuanya ini berakhir nih, udah nggak bisa lagi diperbaiki apa segala macam. Karena memang pada dasarnya itu papa yang mengusahakan segalanya. Tapi dari belakang saya mulai berpikir bahwa sia-sia kalau saya tinggalkan pendidikan. Sementara dari kelas 5, kelas 1 sampai kelas 5 tuh saya juara 1 juara 2 terus. Apa iya masa depan saya bakal cerah jika satu dua ini saya pertaruhkan gitu, saya korbankan gitu demi hal yang maksudnya harus lanjut gitu kan. Apalagi dimotivasi sama ibu. Dan hal itu membuat saya bahwa, oh, ayah pergi bukan segalanya. Ayah pergi karena ayah menganggap bahwa, oh, anak-anaknya nih kuat, anak-anaknya nih mampu, bisa nih. Jadi dari situ saya mulai berusaha untuk dapat memaksimalkan apa yang saya punya. Biarpun saya hanya memiliki ibu, itu tidak menyurutkan pendapat saya bahwa anak yang memiliki seorang ibu pendidikannya harus terhenti sampai di situ, Kak. Oke, oke. Baik, terima kasih Kak Eka. Baik, selanjutnya ini ada di kesalahan yang pernah dilakukan ya. Itu ada salah dokumen. Itu bagaimana itu Kak? Kok bisa salah ngeprint dokumen ini? Itu Kak, salah mengeprint dokumen adalah ketika hari itu pekerjaan saya di kelas lagi banyak, lagi numpuk, Hmm. juga beberapa berkas di kursus tentang anak-anak murid belum saya kerjakan, atasan nih tiba-tiba datang minta tolong nih nak ngeprint ibu ini, ngeprint ibu hari itu kalau nggak salah tuh surat apa gimana gitu, dikasih filenya flash disknya sama saya. Mungkin saya buru-buru atau apa, saya tidak dengar dengan jelas atau apa, suratnya yang saya printnya tuh salah salah ngeprint suratnya. Sampai ke Gitu. sana ibu ibu nanya lagi, kok surat ini yang di print, kenapa bukan surat yang tadi? Oh bu, surat yang tadi, iya surat yang tadi. Saya malu banget Kak, sumpah, tapi ya sudahlah, itu mungkin kurang fokusnya saya karena memang beberapa pekerjaan yang sedang saya handle atau apa, dan itu membuat saya bahwa harus fokus untuk segala sesuatu. Oke, baik. Apakah itu dimarahin oleh atasan Kak? Tidak, Kak. Tidak dimarahi, tapi cuman ditegur saja. Ditegur ibu, cuman bertanya, kenapa? Tapi saya cukup merasa bahwa kesalahan saya ini fatal, karena saya kurang fokus. Jadi itu tidak boleh dilanjut lagi, di garis bawahi, di garis merah, Kak. Makanya udah benar-benar nggak ditoleransi lagi. Oke, oke, baik. Oh iya, tadi Kak, semisal nanti diterima dan lolos menjadi award di LPDP, nah kemudian bagaimana tentang pekerjaannya? Pekerjaan selanjutnya setelah saya lulus adalah Bukan pekerjaan guru sekarang, pekerjaan apakah kita. dilepas atau bagaimana? Oke, baik Kak, terima kasih banyak. Dan kemarin setelah saya mengobrol dengan atasan, dan atasan mengatakan bahwa ketika saya nanti mudah-mudahan rezeki diterima dan Hmm, dapat berkuliah, itu fokus saja ke pendidikan saya di S2 dan tidak ada masalah dengan di sekolah, tidak apa-apa. Dan Ibu mengatakan bahwa ketika itu impian saya untuk dapat mengambil S2 yang saya perjuangkan, jadi harus sungguh-sungguh dalam menjalaninya. oke, oke, baik. Jadi eh, bisa lebih fokus untuk belajar berarti ya Kak ya. Ya, Nah, eh, selanjutnya mungkin selama S1 dulu ataupun sebelum S1 juga, menurut Kak Eka ini apa sih tantangan terbesar dalam hidup Kak Eka gitu? Dan gimana cara eh, untuk memecahkan solusinya gitu? yang pertama adalah tantangan yang saya alami yang terberat adalah dapat berkuliah di tengah-tengah keterbatasan ekonomi orang tua. Itu yang pertama. Dan sehingga hal itu yang dapat saya atasi adalah ketika saya selalu mengusahakan IPK saya selalu bagus, dan itu dapat membuat saya ketika semester 3 semester 4 saya dapat meraih beasiswa prestasi untuk semester 3 dan 4, dan itu meringankan beban orang tua. Dan juga untuk semester 5 6 7 semester 5 dan 6
saya dapat meng-apply ke beasiswa bantuan itu Corona, dan itu membuat saya dapat meringankan beban orang tua selama 4 semester. Dan artinya orang tua hanya membiayai saya selama 4 semester. Oke, baik Kak. Kemudian kalau untuk adik bagaimana Kak? Dan untuk adik sendiri, kemarin adik mengikuti beasiswa KIP, Kak. Beasiswa KIP, sementara adik Oke, sekarang berproses dan ada di semester 8. oke, oke, baik. Terima kasih Kak Eka. Mungkin ini pertanyaan hampir akhir ya. Ini naudzubillah ya, semoga kita semua peserta semua yang ada di Zoom ini semuanya lolos ya. Amin. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal ya, bagaimana semisal naudzubillah Kak Eka ini tidak lolos LPDP untuk batch ini. Apa yang akan Kak Eka lakukan? Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Dan jika seandainya belum rezeki saya di batch ini, saya akan tetap menjalani proses pekerjaan saya seperti biasa, dan saya akan mencoba lagi di batch-batch selanjutnya. Karena saya merasa bahwa kegagalan sekali itu akan mengajarkan saya untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik, berproses dengan lebih baik, dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Oke, oke, baik, terima kasih Kak Eka. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana jika selama studi nanti, misal telah menjadi awal LPDP, kemudian di saat pertengahan studi ada yang mengajak Kak Eka menikah? Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Saya merasa bahwa fokus saya adalah mengejar pendidikan dulu. Dan jika ada seseorang yang benar-benar berniat serius sama saya menekankan dulu dari awal. Saya sedang ada di proses ini. Kalau mau menemani, silahkan. Kalau tidak mau, ya silahkan. Saya tidak memaksakan orang untuk dapat membatasi mimpi-mimpi saya, karena mimpi-mimpi yang saya bangun itu cukup susah, Kak. Terima kasih. Oke, oke, baik, terima kasih Kak Eka. Mungkin bisa kasih aplaus semua ya untuk Kak Eka. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk setelah ini mungkin ada sedikit catatan atau masukan ya dari Kak Novi, dari saya juga untuk Kak Eka, ataupun untuk teman-teman yang lain juga. Nah, nanti setelah sesi feedback ini, sesi masukan-masukan, Kak Eka bisa tanya-tanya kepada kita, ataupun juga nanti ke peserta pasif yang sudah join di sini bisa bertanya juga. Seperti itu. Mungkin untuk sekarang bisa Kak Novi bisa memberikan catatan atau masukan-masukan kepada Kak Eka. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Mas Uba. Sebelumnya terima kasih dan give applause ya untuk Kak Eka ya. Ini Oke, Kak. benar-benar first time ya Kak Eka ya ikut tes LPDP, dan ini juga mock up pertama atau ini udah mock up berapa kali nih? Mock-up pertama kali, Kak. Bagus, lumayan udah cukup bagus untuk beberapa jawaban-jawaban, dan Kak Eka sudah memberikan apa ya namanya ucapan terima kasih setelah kita melontarkan pertanyaan. Itu sudah cukup bagus ya untuk kita, dan kita memberikan kayak sebagai interviewer bisa merasa segan seperti itu. Namun ada beberapa catatannya mungkin atau feedback dari saya. Ini mungkin hanya hasil dari by sudut pandang saya ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Uba selaku interviewer kedua seperti itu. Nah, untuk dari saya sendiri di awal, karena tadi kan bisa dilihat ya fokusnya saya ke akademik, ke Uba ini nanti ke psikolog gitu. Nanti kan karena memang perlu diketahui ya teman-teman bahwa di tes substansi nanti ada 3 interviewer. Biasanya yang kedua itu dari apa ya namanya praktisi ataupun memang dosen yang bekerja pada suatu instansi ataupun Mohon universitas maaf, itu. Dan yang gimana Kak Eka? Kak Novi bisa bisa diulang, tadi jaringanku nggak kedengaran, nggak Oh, kedengaran oke. jelas. Baik. Untuk teman-teman semua ya, nggak cuma Kak Eka yang datang di sini di Zoom Mockup LPDP Depatify ini, bahwa di tes substansi ini itu nanti bakal ada 3 penanya, ada interviewer. Yang kedua itu praktisi atau juga bisa dosen yang mengampu di salah satu univ seperti itu. Namun kita tidak dapat mengetahui dosen itu dari mana ataupun dia praktisi di bidang apa seperti itu. Dan yang
Ketiga itu biasanya nanti satunya tuh psikolog yang bakal memberikan pertanyaan kepada peserta seperti itu yang mereka fokusnya langsung. Nanti bisa dilihat mungkin, oh ini dari psikolog, ini dari dosen ataupun praktisi. Mungkin nanti beberapa teman-teman bisa eh, mulai memahami ya, ataupun ya nanti mempelajari. Karena memang ini untuk FYI aja karena nggak cuma dua yang kayak kita karena di sini kan kita juga kekurangan orang gitu ya jadi di sini nanti di teman-teman di tes substansi aslinya tuh ada 3 orang dan itu nanti di Zoom ada 4 sama Kak Eka misalnya sebagai peserta interviewer. Nah kemudian catatan untuk Kak Eka ya khususnya pada kesempatan kali ini udah cukup bagus untuk jawaban-jawaban yang dilontarkan Kak Eka seperti itu. Namun beberapa Kak Eka mengucapkan kata aku ya. Jadi bisa di ke apa ya difokuskan ke formal bahasa Indonesia yang baku. Jadi bisa menggunakan saya. Usahakan tetap saya. Jangan kata ganti orang ketiga aku gitu ya. Itu kurang sopan dan kurang berkenan untuk interviewer. Jadi silakan gunakan kalimat yang bahasa Indonesia yang baku. Saya tetap konsisten. Dari awal sampai akhir itu gunakan saya. Kalau mau mengundang atasan ataupun instansi itu bisa kepala sekolah ataupun apa seperti itu ya. Itu yang jadi catatan. Kemudian yang kedua, ini beberapa tadi spesifik untuk Kak Eka karena Kak Eka ini beralih dari sastra Inggris ke pendidikan bahasa Enggak, Inggris. enggak Kak, pendidikan dua-dua dari satu. Gimana? Pendidikan pendidikan dari S1 Kak. Dari S1 juga Pendidikan dari pendidikan S1. bahasa. Oke, maaf. Oh iya, Iya Kak. iya, mungkin yang dari ininya ya, dari backgroundnya dari pendidikan seperti itu nanti bakal ditanya nih keterkaitannya dengan beberapa program memang yang saat ini sedang booming karena beberapa teman saya juga seperti itu. Kemudian ini juga di KEK tadi yang menjawab beberapa dosennya kan belum dihubungi ya dan belum dikonfirmasi. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ulang untuk bisa memastikan. Jadi nanti jawabannya jangan mungkin ataupun nanti saya usahakan kayak gitu jangan. Kalau memang jawab belum, ya belum gitu. Kalau belum apa belum ada jawaban ya udah silakan dijawab secara jujur aja. Jangan mengada-ada jawaban yang tidak ada. Biasanya nanti bakal digali terus tuh sama interviewernya, bakal dicecer, bakal di apa ya? Pokoknya bakal digali. Mungkin dari kayak agak kurang nanti bahasanya bakal digali terus sampai ke dalam-dalamnya. Kalau kita kayak udah nggak bisa menjawab, udah bilang aja langsung tidak ada atau belum atau sudah, dah gitu aja. Jangan mengarang-arang jawaban atau mengada-ada jawaban yang tidak ada. Kemudian ini apa ya namanya gestur juga ini cuma kayaknya sepertinya udah sangat capek kelihatan dari mukanya gitu ya. Ini nanti mungkin bisa dikondisikan staminanya seperti itu, vitaminnya silakan Kak Eka jaga kesehatan seperti itu. Harapannya nanti Kak Eka dalam keadaan tes substansi Kak dalam keadaan yang fit. Jadi nanti fokusnya juga tetap sama jawaban apa yang akan dilontarkan Kak Eka terhadap pertanyaan interviewer gitu ya. Nah, sama yang pertama itu tadi juga saya menyoroti dari perkenalannya Kak Eka. Jadi perkenalannya Kak Eka juga kurang substansi, di mana jangan hanya sebatas data data CV aja gitu, tapi dalam perkenalan singkat itu silakan bisa mencerminkan branding Kak Eka, gitu ya. Jadi hanya kalau dikasih kesempatan untuk silakan untuk memperkenalkan diri, silakan untuk bisa dalam 3 menit atau 5 menit jawaban itu bisa membranding diri Kak Eka sebagai oh saya nih jadi dari pendidikan bahasa Inggris saya pernah ini, kemudian pengalamannya apa aja, terus kemudian saya bekerja di mana. Kalau memang lagi bekerja seperti itu ya teman-teman di sini. Jadi silakan ungkapkan kalau memang lagi bekerja seperti itu. Soalnya kalau lagi bekerja itu nanti bakal di ini juga sih beberapa informasinya. Jadi itu tadi juga yang terkait jawabannya Kak Eka yang di sini sudah cukup bagus untuk jawabannya Kak Eka yang memang apa ya di jawaban Kak Eka yang belum
data dapodik gitu ya, yang memang nanti akan mengizinkan atasannya untuk fokus ke LPDP gitu. Nah, itu jawaban yang mungkin sudah cukup signifikan, tapi bisa dikembangin lagi dengan kalimat yang bisa membuat akan kesan, oh berarti tetap akan berjalan nih seimbang antara karir dan juga pendidikan. Itu karena memang di sini kan dari Kak Eka sudah bekerja, sudah ada kontribusi tentunya sebagai pengajar dan mengabdi untuk memberikan layanan pendidikan seperti itu. Dari Kak Eka kan tadi sudah bagus jawabannya. Ada niatan, oh belum ada nih guru pendidikan, guru bahasa Inggris di sekolah, maka ada dari niatan hati nurani Kak Eka untuk bermanfaat dan bisa menyalurkan mengabdikan diri menjadi guru bahasa Inggris itu kan yang sangat penting dan krusial nanti Kak Eka dan dikembangkan lagi dengan bahasa yang baku. Soalnya beberapa di Kak Eka menggunakan bahasa yang ada juga menggila ya logatnya masih ada tapi nggak apa-apa tetap gunakan bahasa Indonesia yang baku. Kadang juga dari beberapa interviewer kan terkendala di bahasa gitu ya. Dan di Isai tadi, Kaika sudah cukup on the track nih sama di Isai. Saya lihat, oh dari jawaban Kaika yang memang setelah S2 after graduate itu akan menjadi seorang dosen ataupun peneliti, oke. Kaika masih on the track. Pertahankan jawaban itu. Jadi silahkan nanti di area tes substansi itu seorang kita sebagai interviewer akan mengorek informasi apa yang teman-teman tulis di isai. Jadi usahakan tetap on the track pada apa yang ditulis di isai. Jangan menyeleweng atau menyelewang ya gitu ya. Jangan menyelewang dari apa yang sudah ditulis di isai. Jadi silakan dipelajari betul-betul apa yang ditulis di isai. Sudah cukup seperti itu. Nggak usah mendramatisir atau mengada-ada. Ya, mungkin cukup dari saya, Mas Uqba. Nanti bisa dilengkapin lagi oleh Mas Uqba terkait feedback dari sisi Oke, psikologi. ya Makasih. baik. Terima Semangat, kasih. Mbak Ika. Ya, terima kasih Kak Novi. Ya, saya melanjutkan aja. Sebenarnya mirip-mirip ya sama yang Kak Novi. Ada yang mungkin beberapa kali Kak Eka ngomongnya aku gitu kan, dari saya jadi aku gitu kan ya, mungkin bisa diperbaiki lagi. Dan bagusnya juga Kak Eka udah eh, sering-sering untuk bilang terima kasih gitu kan ya, ketika akan menjawab ataupun ketika setelah menjawab. Nah itu juga perlu dipertahankan karena mungkin bisa menjadi suatu poin plus juga. Nah kemudian kalau dari saya juga ada tambahan untuk teman-teman juga, teman-teman peserta pasif juga, kalau bisa eh, apa namanya nih, tata letak kamera itu Kak Eka benar-benar di center tengah gitu ya. Nah, untuk kayak sekarang ini mungkin Kak Eka kameranya agak dikebawain dikit. Nah, kalau teman-teman ataupun Kak Eka lihat saya dan Kak Novi itu kan pas di tengah itu kan ya. Dan apa namanya ini? eh, Dada apa namanya? Bagian tubuh ini itu masih kelihatan gitu. Jadi nggak kepalanya aja ataupun mungkin nggak nggak terlalu gini gitu kan ya. Jadi pas tengah. Jadi enak gitu dipandang. Itu mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana proses wawancara. Jadi tata tata letak kamera itu bisa diperhatikan. Tuh. Nah, kemudian kalau dari saya tadi juga eye kontaknya Kak Eka ya. Sebenarnya nggak apa-apa mata melihat ke atas ataupun kemana, tapi mungkin bisa dicoba ataupun bisa di apa namanya? Di ya dicoba untuk benar-benar melihat ke apa namanya? Ke kamera, ke interviewer gitu. Sebenarnya wajar ya kalau mungkin ditanya agak mikir-mikir gitu kan, biasanya kayak apa namanya, refleks eh, mata ke atas kayak mikir-mikir gitu ya. Sebenarnya wajar tapi mungkin bisa dikondisikan, bisa diusahakan untuk tetap bisa melihat ke interviewer seperti itu ya. Bisa lihat kamera laptop mungkin, nah itu tatapan matanya itu bisa pas ke interviewer gitu. Itu mungkin bisa dicoba juga eye kontaknya. Nah, eh, dan pastikan teman-teman semuanya itu dari tempat benar-benar sepi sendirian, nggak ada orang, karena nanti ketika interviewer yang beneran yang bersama LPDP itu bakal
harus diliatin semuanya ya 360 derajat kayak tadi. Itu benar-benar harus sepi dan pastikan juga internet KEK, internet teman-teman itu benar-benar stabil ya. Jangan sampai ketika nanti apa namanya proses interview tiba-tiba kita hilang internetnya kan, naudzubillah seperti itu. Dan yang terakhir juga laptopnya yang digunakan mungkin, nah seperti itu juga harus diperhatikan. Baterainya seperti itu. Itu hal-hal kecil yang tapi sangat berpengaruh seperti itu kan ya. Dan yang terakhir mungkin dari saya, jangan lupa nanti ketika KEK atau teman-teman yang lain akan melaksanakan interview yang beneran, jangan lupa untuk tetap meminta doa ya. Khususnya KEK bisa minta doa restu kepada ibu ya, pada ibu, tetap juga mendoakan ayah, minta doa juga ke adik, ke keluarga semuanya ya. Minta doa. Karena ya kita tahu kalau doa itu eh, meskipun nggak kelihatan tapi nembus gitu ya, kuat gitu ya efeknya. Seperti itu. Itu mungkin dari saya untuk catatan-catatan yang bisa diperhatikan. Ya, mungkin itu dari kami untuk sesi feedback ya. Untuk sekarang mungkin dari Kak Eka dulu. Kak Eka mungkin ada pertanyaan, Monggo, bebas silakan tentang Kak. apapun itu. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih banyak. Di sini saya akan coba bertanya tuh tentang penelitian. Penelitian tuh biasanya tuh kalau pasti di interview tuh mereka nanyanya tuh seperti apa gitu tentang penelitian. Entah itu ditanya, oh sampai ke judul-judulnya atau bagaimana Kak? Ya, Kak Novi mungkin bisa menjawab. Kalau penelitian kemarin itu enggak sih, enggak ditanya sampai ke judulnya. Cuma kayak garis besarnya aja. Seperti itu. Kayak tesis. Kemarin aku sempat ditanyain tentang judul, enggak judul, tapi kayak garis besar grand design tesisnya mau ngambil apa seperti itu. Mungkin dari segi risetnya, mau dari quali, R&D, ataupun kuanti atau mixed method kayak gitu. Ditanya seperti itu, cuma grand design aja, nggak detail sampai ke judul-judulnya. Karena kan memang kita kan sebelumnya memang kita belum ada ini kan, belum ada bayangan spesifik. Cuma memang kita sebenarnya kalau ada baiknya kita kayak menyiapkan mini proposal gitu atau mini riset yang akan kita bawa gitu ya. Bisa jadi buat bekal kita untuk menjawab. Kalau emang kita bisa menjawab itu menjadi poin plus bagi KEK dan teman-teman yang lain gitu ya. Oh iya sama kalau misal mau apa namanya wawancara ya silakan semua data dokumen dikumpulkan gitu ya lengkap. Barangkali nanti di beberapa sesi ada teman-teman ada tim interviewer yang menanyakan keterkaitan dokumen yang sudah diupload gitu. Ya sih gitu kayak Kak. Mungkin dari Mas Uba mau menambah. Eh iya, kalau dari saya, kalau dulu sih, kalau ditanya rencana tesisnya apa, itu mungkin agak sedikit saya kaitkan dengan skripsi saya dulu. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk jawaban gitu ya. Jadi akan mungkin mengembangkan skripsinya ataupun akan meneruskan ataupun akan meningkatkan dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit dari saya. Ya. Ada lagi Kak Eka mungkin pertanyaan? Oke, baik Kak. Terus kalau ini memang agak keluar sih pertanyaannya, tapi ini masih agak seputar penting juga soal ini. Hmm. Yang saya tanya tuh ketika contoh yang belum lulus, yang non LOE Hmm. kan. Terus tuh kalau ditanyain tuh mereka nanya sampai ke maksudnya ke univ 2 univ 3-nya apa gimana itu Kak? Maksudnya Maksud maksudnya eh, eh, gimana? Maksudnya tuh Kak, tadi kan aku ditanyain tuh univ univ Hmm. 1 NM Hmm. kan. Ya. Nah, itu dari univ 2 univ 3 tuh benar-benar di spesifik UNM apa gimana? Eh, ini kalau dulu ya, Kak, kalau pribadi saya aja. iya, kalau saya dulu nggak ada sih secara spesifik benar-benar membahas detail tentang apa namanya kampus-kampus yang dipilih. Mungkin yang jadi patokan ya yang kita tulis di essay ya. Kalau kita tulis di essay itu kampus bilang mungkin itu yang akan sedikit di apa namanya digali-gali seperti itu. Lumayan di itu. Ya, Kak Novi mungkin.
Ada. Oke, kalau pengalaman pribadi saya dulu tuh, eh, saya dibandingin sama dua univ yang saya pilih dari univ pilihan pertama dan univ pilihan kedua. Jadi saya digali pengetahuan knowledge awal saya mengenai tentang kurikulumnya dan beberapa mata kuliah dan juga dosen yang sudah saya tembusi seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan itu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa digali, alangkah baiknya digali lagi informasi detail mengenai kampus yang dituju, tiga tujuan ya. Misal dari Kak Eka nih, kayak tadi yang pertama UNM, terus kemudian UNY, UPI, silakan digali dari ketiga kampus itu. Kalau emang nggak ada ya tadi alhamdulillah, baiknya gitu ya. Kalau ada pun kan sudah ada persiapan gitu. Minimal ya kampus satu dan dua, soalnya itu yang bakal jadi perbandingan dari kedua interviewer. Gitu sih. Mm. Lebih detail aja nanti. Silakan dikulik lebih dalam mengenai kurikulum dosen ataupun tentang SKS gitu. Seperti kayak publikasi jurnal apa juga saya dulu ditanyakan. Oke, ya, ya, baik kan, Vi. Sedikit tambahan dari saya, eh, kan Kak Eka ini ngambilnya pendidikan bahasa Inggris ya. Kalau saya kebetulan pendidikan bahasa Arab gitu. Jadi dulu ketika interview itu ya sama interviewernya disuruh ngomong Arab gitu. Jadi ya mungkin bisa dipersiapkan untuk ngomong Inggris ya. Entah dari perkenalannya ataupun nanti tanya jawab itu terserah interviewer. Itu sih. Oke. Ada lagi mungkin terakhir Kak Eka? Apa tadi? Jangan lupa aku. Ini Kak, terkait apa nih namanya? Aku tadi lupa deh. Publikasi, Hmm. tentang publikasi. Publikasi. Kalau emang kayak nggak ada gitu gimana Kak? Kak Novi, Aku kan silakan. aku kan nggak ada publikasi jurnal nih. Aku kan nggak ada publikasi jurnal. Terus tuh waktu waktu S1 itu di universitas asal tuh di sini nggak itu nggak menerapkan bahwa oh harus langsung publikasi gitu kan. Jadi kita nggak kayak publikasi apa segala macam gitu kan. Nah, setelah dua jenjang dari belakang ini adik-adik, baru dibilang, kita tuh disuruh publikasi jurnal, gini-gini. Aku bingung. Publikasi gimana gitu kan. Terus aku nggak punya. Terus kalau ditanya interviewer, gimana tuh Kak jawabnya? Pengalaman Oke. aja sih, pengalaman. Ah, kalau aku dulu karena di publikasi ini ya, di publikasi jurnal yang S2 nanti. Karena kan nanti di S2 kan beberapa memang kampus itu mensyaratkan untuk publikasi jurnal. Di UNS saya sendiri Sinta 2, ada juga yang minimal Sinta 3, ada juga yang apa Q1 seperti itu. Mungkin nanti dari Kak Eka bisa menelisik informasi tentang itu, publikasi yang akan diisyaratkan untuk memenuhi syarat ujian tesis. Kalau dulu juga saya sempat sih di publikasi yang ditanya di S1-nya pas skripsi itu dan saya jawab, oh saya pernah publikasi di jurnal ini seperti itu. Seadanya aja Kak Eka. Kalau memang belum ada dan belum disyaratkan saat punya Eka silakan dijawab seperti itu aja. Apa adanya aja. Kalau nggak ada nanti bisa diputar-putar soalnya sama interviewer dengan Iya. kondisi yang ada. Kalau kalau contohnya nggak ada itu saya saya dulu belum ada ya, belum ada sama sekali tentang karya ilmiah, tentang publikasi jurnal karena memang ya eh, kurangnya untuk ke bidang itu. Jadi ya ketika saya ditanya pernah publish apa gitu, ya saya jawab masih belum. Tapi tetap ada tambahan jawaban untuk di S2 nanti itu bakal lebih giat, lebih menekuni di bidang publikasi ini. Gitu. Oke, ya. Oke, cukup ya Kak Eka ya. Aman, aman, aman. Oke, Terima kasih baik. banyak. Ya, sama-sama. Mungkin dari peserta pasif, peserta lainnya, ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa di chat, bisa on cam, on mic, silahkan. Oh ini ada pertanyaan Assalamualaikum dari Kak, Kak izin ini. bertanya. Oke, iya, iya, silahkan. Terima kasih Kak kesempatannya. Kebetulan saya dari jurusan dan tujuan kampus yang sama dengan Kak Pinsa Takar Kak Eka ya. Di beberapa kali mockup saya ditanya terkait mengapa kan untuk studi di dalam negeri.
di luar negeri seperti itu, Kak. Mengingat jurusan pendidikan bahasa Inggris lebih baik di luar negeri. Itu Kakak sekalian ada saran terkait alasan memilih kampus dalam negeri, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Keane ya. Mungkin Kak Novi, silakan. Oke, terima kasih kayak Kak Kiane ya panggilannya. Oke, ini Iya, Kak. share Kiana. aja ya, karena saya sendiri tujuannya DN semua gitu ya. Dan kemarin ada teman saya yang juga anak linguistik dan dia pendidikan bahasa Inggris dan sekarang di UGM. Dan saya sempat tanya nih terkait mock up-nya dia gitu ya. Tak tanyain kenapa mock up-nya apa aja sih yang kamu dapat. Aku malah ditanyain tentang kenapa nggak diambil di LN gitu kan. Nah, tapi teman saya tuh menjawab karena memang ada beberapa alasan. Yang pertama itu memang alasan dari yang urgensinya, alasan dari temanku itu satu, itu atas izin orang tua. Itu biasanya yang tidak mengizinkan adanya bepergian di keluar negeri. Itu yang pertama karena kondisi keluarga. Itu teman saya. Itu juga bisa jadi jawaban kalau memang kondisinya atas izin orang tua tidak bisa. Kan tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Kalau orang tua tidak bisa mengizinkan, otomatis pilihan kita di dalam negeri pun masih banyak yang bagus seperti UGM ataupun UI, itu UG apa ITB seperti itu. Tapi silakan ditambahkan jawabannya dengan pengembangan jawaban, ya saya memilih di DN karena jurusan di prodi ini, di univ ini menurut saya sudah memenuhi kriteria yang saya cari selama ini untuk menunjang pendidikan saya seperti itu. Ini bisa dijelaskan lagi. Itu yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua jawabannya itu tadi yang kedua, teman saya karena sudah ada perkenalan atau dosen yang dituju pembimbing untuk tesis yang akan dia geluti karena memang teman saya itu sudah apa ya menekan judul ataupun green tesis yang akan dia tulis di S2 dan kemudian kebetulan cocok dengan dosen yang ada di UGM. Jadi dia langsung spesifikasi langsung merujuk ke kampus yang sudah terrealisasikan dosennya. Seperti itu. Biasanya kalau udah jawaban spesifik seperti itu ada dosen atau tesisnya memang sudah selaras atau penelitian risetnya sudah memang ada untuk ambil datanya di Indonesia, maka biasanya dosen itu bisa sih memaklumi itu. Atau mungkin jawaban lain nanti Mas Ubah. Itu jawaban dari teman saya dua itu sih. Oke, ya. Kalau dari saya mungkin hampir sama ya. Karena kalau menurut saya pribadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tujuannya untuk menggoyahkan apa apa istilahnya menggoyahkan iman kalian gitu kan ya. Dari yang kita udah mantap di dalam negeri, kemudian ada pertanyaan kok nggak di luar negeri aja, kan luar negeri lebih gini gini gini. Nah itu kan kita jadi wah iya juga gitu kan. Nah yang hal karena itulah mungkin nanti jawaban kita akan ngeblank, akan ngawur seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan terlalu apa ya namanya ya, jangan terlalu dipikirkan seperti itulah. Jadi kalau sama yang dari awal, teman-teman semua dari awal memang niatnya jurusan ini, kemudian niat pilih kampus ini, ya udah benar-benar kuatkan, yakinkan pada diri sendiri, yang mana nantinya bisa meyakinkan kepada orang lain. Itu sih sedikit tambahan dari saya. Baik, Kak. Terima kasih Kak Novi dan Kak Solih dan Kak Iya, Insa Takaria ya. Semangat, Kak. Semoga bisa jumpa di UN ya nanti. amin. Amin. Oke, Semangat Kak mungkin ada Kian. ya, ada pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta pasif, silakan. Monggo, monggo, silakan. Teman-teman bisa bertanya sedetail mungkin ya atau saya penasaran nih jawaban ini seperti apa gitu ya karena kita juga harapannya di sini bisa membantu kalian gitu ya memberikan pandangan oh bakal seperti ini nih pertanyaannya seenggaknya kayak ya udah nggak menebak-nebak terlalu jauh ya gitu ya teman-teman ya. Iya, apakah ada? Oh sama ini Ya, nih Kak, nah silakan. Ya, Oke, izin off cam ya Kak. iya, iya. Jadi mungkin terkait pertanyaannya itu tentang penelitian.
Kira-kira kalau misalnya keterbaruan penelitian itu bisa dijadikan nggak Kak salah satu alasan kita milih universitas itu? Misalnya di universitas pilihan pertama untuk penelitian tersebut baru diadakan, sedangkan di universitas lain itu emang sudah diadakan, cuman sekitar 2 tahun yang lalu gitu Kak. Oke, oke. Nggak, Kak Kak? Novi? Tadi pertanyaan keterbaruan penelitian ya, mempengaruhi pilihan univ gitu ya. Iya Kak. Oke, Jadi ini untuk pilihan kebetulan untuk pilihan pertama itu penelitian yang mau saya lakukan itu baru-baru juga diadakan di dosen di univ pilihan pertama. Sedangkan untuk pilihan kedua itu dengan 3 itu sudah diadakan 2 tahun yang lalu. Nah, kira-kira untuk alasan keterbaruan penelitian tersebut bisa nggak Kak dijadikan alasan sehingga kita milih universitas pertama kita? oke baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Kak siapa ini tadi yang bertanya ini? Dari Kak Tati ya. Oke. Kak. Nah, terkait set terkait riset ya Kak Harkat ini memang sangat urgensi ya karena memang kita di bidang pasca sarjana baik kita S3, S2 itu memang kita akan berkecimpung di dunia perjurnalan dan artikel ilmiah, penelitian, riset, mini riset gitu ya. Apapun itu yang berbau riset tuh pasti bakal menjadi suatu hal yang urgent gitu. Jadi memang bagus silahkan bisa diikut sertakan dalam keterbaruan penelitian yang akan kakak bawa untuk dijadikan dalam sistem ya. Itu malah menjadi poin penting bagi kita sebagai interviewer karena memang di S2 ini sendiri kalau saya sendiri yang sudah di semester 2 karena di S2 itu namanya penelitian itu sudah sangat hal berat dan sangat diwajibkan seperti itu. Jadi memang ketika apalagi ini Kak ada sudah membawa satu penelitian yang akan menjadi tujuan univ seperti itu sudah cukup sangat bagus yang bisa dilanjutkan. Kak Uba, apa Iya, suara saya putus-putus? iya, iya. Ya Putus-putus. Kak, Ah, jadi kayaknya tadi agak cuma nangkep sedikit Kak. Mungkin nanti Jadi akan dibuka ya sama Kak. Mas Uba. Jadi Bisa intinya saya tadi kasih lewat chat ya? kenapa Kak? Saya tambahkan lewat chat. Oh ya boleh boleh Kak. Terima kasih Kak. oke, baik. Oke, untuk ini ada dua terakhir ini aja ya, karena juga sudah malam. Untuk closing statement ada tips apa enggak Kak? Closing statement. Kayaknya saya dulu nggak ada deh closing statement ya. Iya Kak Novi, ada apa enggak closing statement? Itu nanti bergantung pada masing-masing interviewernya. Hmm, Biasanya itu kalau memang waktunya sudah mepet, karena kita kan hanya 45 menit ya. Kan dari 1 jam teman-teman kalian nanti substansi. Hanya 45 menit itu nanti kalau jawaban kalian itu terlalu bertele-tele itu tidak akan sampai ke closing statement. Biasanya kalau udah terlalu hmm, lama hmm. itu tidak akan diberikan closing statement. Jarang ada yang diberikan. Namun beberapa mungkin ada yang diberikan closing statement. Nah, untuk apa ya namanya? Memberikan closing statement ya kepada tim interviewer, silakan closing statement bukan hanya sekedar ucapan terima kasih ataupun apa, tapi tunjukkan ke urgensi kontribusi seperti itu. Karena memang di LPDP adalah fokusnya kita ke kontribusi. Kontribusi apa yang akan kita berikan setelah after graduate kita lulus kuliah gitu ya. Silahkan ditekankan di kontribusinya. Mau apa setelah ini seperti itu. Jadi nanti ada poin plusnya. Oh, anak ini setelah lulus dari kuliah akan mengabdi sebagai ini seperti itu gitu ya teman-teman ya, fokuskan ke kontribusi dan kontribusi yang udah pernah dilakukan karena memang sebenarnya memang di LPDP sendiri eh, poin fokusnya yaitu ya selama
setelah after kamu S1, after graduate S1, kontribusimu apa sih? Seperti itu, yang sudah pernah diberikan untuk Indonesia dan setelah nanti, setelah S2, apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia kembali mengabdi ke sini, seperti itu. Jadi silakan closing statement-nya itu tadi. Fokuskan ke Ya, oke, kontribusi. baik. Ya, terima kasih Kak Novi. Eh, Sedikit dari saya agak ingat, karena memang ketika wawancara dulu saya nggak ada closing statement ya, tapi saya ingat saya menambahkan atau diberikan tips juga oleh kakak-kakak saya ketika di essay dulu kayaknya sih. Di essay itu di kata-kata kalimat terakhir, jangan lupa untuk menambahkan kalimat saya akan, saya sangat berharap LPDP akan membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar saya. Itu sih intinya sih. Itu tips yang pernah saya dapatkan ya. Mungkin bisa eh, di apa namanya diubah kata-katanya di parafrase mungkin untuk closing statement ketika interviewer ya, ketika ditanya. Itu. Untuk terakhir ini ada guru bahasa Inggris. Lebih baik S2 TESOL atau M Education. Oke, ini berarti bimbang antar jurusan ya. Kalau menurut saya pribadi, antar jurusan ini bisa lebih dilihat ke background kakak juga ya. Background kak siapa Kak Jaga ya. Kak Jaga juga dan keinginan Kak Jaga juga untuk ke depan itu inginnya jadi apa gitu. Kan pasti di antara kedua jurusan ini kan udah pasti beda kan ya. Pasti beda entah dari kurikulum, entah dari apa namanya prospek kerja ataupun entah dari lainnya. Nah, itu harus diselaraskan, disesuaikan dengan apa yang kakak harapkan gitu, apa yang kak Jaga inginkan, apa yang kak Jaga ingin dalami seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan juga dari awal untuk masalah jurusan ini karena memang jangan sampai salah jurusan gitu ya. Apalagi studi di luar negeri kalau salah jurusan kan juga bakal nggak nyaman studinya. Kemudian ditambah dengan suasana lingkungan baru yang ya akan menghambat proses pembelajaran kakak. Jadi dari awal mungkin bisa benar-benar di apa namanya dicari-cari dulu perbedaan kedua jurusan ini apa, kemudian detail-detailnya bagaimana, mata kuliah dan lain sebagainya itu benar-benar dicari dulu. Kemudian baru disesuaikan yang mana kira-kira yang cocok dengan passion saya, yang mana kira-kira cocok dengan harapan dan keinginan dan tujuan kita. Itu sih untuk Kak Jaga ya. Kak Novi mungkin terakhir ada tambahan atau enggak? Oke, untuk ini ya pertanyaan dari Kak Jaga ya. Itu memang kembali lagi Kak, kembali lagi ke tujuannya Kak Jaga ya. Karena memang kita tidak bisa memberikan satu pilihan ya baiknya yang mana karena dua-duanya adalah baik. Tergantung bagaimana Kak Jaga ini fokus pada tujuan Kak Jaga. Seperti itu ya. Kembali lagi ke tujuan awal Kak Jaga aja. Jadi memang di kedua pilihan ini bisa digali lagi aja sih eh, kayaknya kebutuhan saya yang sesuai tujuan ini di TESOL. Di TESOL tuh memenuhi nggak yang akan bisa menunjang proses saya untuk menuju impian saya ke situ gitu tuh. Karena memang Iya. dua-duanya nggak bisa kita bandingin. Itu hanya bisa di interviewer itu tadi bisa jadi pengecoh seperti itu. Jadi silakan kembali kepada tujuan awal. Karena memang beberapa ya hanya untuk mengingatkan kita bagaimana sih akhirnya kita jadi bingung, jadi pilihannya nggak sesuai dengan awal yang sudah kita tuliskan seperti itu. Tetap pada tujuan awal yang sudah kakak tulis. Gitu ya, ya. Iya. Oke. Ya, baik terima kasih tambahnya Kak Novi. Mungkin itu juga sekaligus menjadi penutup ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Eka, terima kasih seluruh peserta pasif yang telah bergabung. Semoga kita berdoa bersama, semoga kita semua, khususnya yang ada di Zoom kali ini ya, semuanya bisa hajatnya dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa In. menjadi awardee LPDP batch ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Dan terakhir pesan saya yang sangat terakhir, poinnya kuncinya jangan lupa minta doa ke orang tua karena ini pengalaman saya pribadi sih ya. Dari dulu-dulu saya benar-benar minta doa kepada orang tua
karena ayah bunda benar doa saya benar-benar ya minta doa orang tua itu ya dijabah oleh Allah gitu ya. Itu sih mungkin pesan terakhir dari saya, pesan inti dari saya itu. Ya, baik. Eh, Terima kasih semuanya. Mohon maaf dari kami, misalnya ada salah kata ataupun salah perbuatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak Eka dan teman-teman semua. Ya. Dan kami tunggu untuk menjadi bergabung menjadi award di LPDP di batch selanjutnya.